Untuk lansia, fungsi tubuh, daya tahan tubuhnya itu mengalami penurunan degenerasi karena sudah menginjak kepada usia lansia. Dia terkena hukum 1%. Hukum 1% itu adalah ketika usia seseorang mencapai 30 tahun, maka setiap penambahan 1 tahun maka akan terjadi penurunan fungsi tubuhnya itu sebanyak 1%, termasuk kemampuan sel imunitasnya itu akan berkurang pada kondisi lansia. Itulah sebabnya kenapa beberapa waktu yang lalu berbagai upaya untuk menjaga supaya kalangan yang rentan terkait dengan pandemi ini itu ekstra hati-hati, yaitu adalah lansia. Dan dalam beberapa kasus gelombang yang pertama, serangan COVID yang pertama, itu yang banyak terkena korban adalah juga kalangan lansia. Bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur alam semesta ini, baik ada di dalam tubuh kita ataupun yang ada di luar tubuh kita. Coba kita lihat apa yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Bahwa darah kita, ya, darah kita itu mampu untuk mengikat atau membawa oksigen. Itu sebuah keteraturan yang memang itu adalah kuasa Allah yang ada di dalam tubuh kita. Apakah kita pernah memikirkan sejauh itu bahwa darah membawa oksigen? Gimana cara membawanya? Ternyata oksigen itu diikat oleh hemoglobin. Lalu hemoglobin itu adalah dibentuk dari sel darah merah dengan zat besi. Itu semua adalah keteraturan yang Allah masukkan ke dalam sistem tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas. Nanti kalau kita mengalami penurunan zat besi, kita akan mengalami anemia. Jadi ini penelitian ini langsung pada manusia dan langsung melihat apa yang ada, parameter yang ada di dalam tubuh, yaitu apa? Sel darah putih. Sel darah putih itu kemampuan untuk menghabisi bakteri, katakanlah ya, engulf itu adalah makan gitu, makan bakteri, itu menurun ya, decrease setelah seseorang tersebut mengkonsumsi gula atau kalau di Indonesia lazimnya adalah gula pasir. Ini datanya cukup bagus. Nah, ini jurnalnya yang tadi saya dapatkan, Bapak Ibu. Role of sugar in human neutrophilic phagocytosis. Dan orang-orang intelektual zaman dulu seperti pada masanya Yunani itu ada Socrates, ada Aristoteles, kemudian ada Galen dan seterusnya. Itu mereka adalah orang-orang yang membiasakan diri untuk mengkonsumsi madu setelah bangun tidur. Itu mereka, kebiasaan mereka seperti itu. Dan madu juga termasuk tersebut di dalam salah satu nama surat di dalam Al-Quran, An-Nahl contohnya misalkan. Jadi itu kelebihan-kelebihan madu dibandingkan dengan pemanis yang lain. Yang jelas harus cari madu yang asli, yaitu tidak dicampur dengan penambahan gula pasir. Kan sekarang banyak madu-madu yang dipalsukan, manisnya ditambahkan gula pasir, kan, katakanlah seperti itu. Nah, jadi pernyataan dari Ibnu Sina atau Avicenna, orang-orang Eropa menyebutnya Avicenna, itu bapak kedokteran dunia, bahwa dengan konsumsi madu secara rutin setelah bangun tidur itu juga dilakukan oleh mereka dan menyebabkan usianya mereka itu rata-rata panjang di atas 100 tahun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengatur atas segala apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit dan di antara keduanya. Zat yang akan meminta pertanggungjawaban kita nanti di yaumul qiyamah atas apa-apa yang kita lakukan saat di dunia ini. Oleh karena itu semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal-amal ibadah kita dan memberikan pahala terbaik di sisinya. Allahumma amin. Yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad SAW yang kita kelak di yaumul qiyamah sangat atau berharap sekali dengan syafaatnya. Karena ada dua teori masuk surga itu, apakah karena amal kita ataukah karena Allah ridho kepada kita. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah Allah ridho karena kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dari situlah kemudian Allah ridho dan memasukkan kita ke surga. Tentu juga dengan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini yang tadi oleh beliau Bapak Haji sudah disampaikan. Judulnya adalah herbal pancaroba. Apa yang dimaksud dengan herbal pancaroba tadi sudah disinggung sedikit. Di sini ada highlight, yaitu menjadi sesuatu yang keyword atau underline, garis bawah, sesuatu yang sangat penting. Yang pertama adalah kondisi perubahan cuaca ekstrim. Yang dimaksud ekstrim itu antara panas dengan dingin, itu selalu berganti begitu ya. Di masa pancaroba, yaitu kondisi dalam 1 tahun nanti akan terjadi antara pergantian musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya musim kemarau ke musim hujan. Nah, saat ini kita sedang mengalami pergantian itu dari musim kemarau akan menuju ke musim hujan. Itu juga disebut sebagai pancaroba. Dan kondisinya itu ekstrim, antara panas dingin, panas dingin. Nah, ini apa yang akan terjadi? Menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, terutama pada 2 kelompok penting. Yang pertama adalah lansia atau lanjut usia. Yang kedua adalah anak-anak yang masih umur 12 tahun ke bawah. Jadi ada bayi dan anak itu umurnya 12 tahun ke bawah. Kalau lansia nanti dihitung umur 46 ke atas atau 50 tahun ke atas. Jadi 2 kelompok ini itu yang rentan terhadap kondisi perubahan cuaca ekstrim atau yang kita sebut dengan pancaroba tadi. Yang ini bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun, apalagi dalam situasi kita masih pandemi saat ini. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama agar daya tahan tubuh kita senantiasa terjaga dengan baik. Namun karena kondisi ekstrim tadi atau terjadi perubahan cuaca pada masa pancaroba, akhirnya daya tahan tubuh terutama 2 kelompok yaitu lansia dan anak-anak ini akan menyebabkan mudah terserang atau terkena berbagai penyakit. Jadi nanti ada penyakit-penyakit yang memang dia itu muncul musiman, yaitu pada saat pancaroba ini dia datang.
dan menyerang pada mereka yang daya tahan tubuhnya lemah, yaitu orang tua atau lansia dan anak-anak. Kenapa anak-anak atau kenapa lansia? Ini kaitan dengan fungsi tubuh kita. Untuk lansia, fungsi tubuh, daya tahan tubuhnya itu mengalami penurunan degenerasi karena sudah menginjak kepada usia lansia. Dia terkena hukum 1%. Hukum 1% itu adalah ketika usia seseorang mencapai 30 tahun, maka setiap penambahan 1 tahun maka akan terjadi penurunan fungsi tubuhnya itu sebanyak 1%, termasuk kemampuan sel imunitasnya itu akan berkurang pada kondisi lansia. Itulah sebabnya kenapa beberapa waktu yang lalu berbagai upaya untuk menjaga supaya kalangan yang rentan terkait dengan pandemi ini itu ekstra hati-hati, yaitu adalah lansia. Dan dalam beberapa kasus gelombang yang pertama, serangan COVID yang pertama, itu yang banyak terkena korban adalah juga kalangan lansia. Itu karena mereka mengalami degenerasi atau penurunan fungsi karena faktor usia. Memang faktor usia. Begitu. Yang kedua, kalangan anak-anak atau bayi, itu karena sistem imunnya belum berkembang dengan optimal, sehingga terjadinya perubahan cuaca ini akan sangat berpengaruh kepada dua kelompok ini. Itulah yang kemudian kita bahas pada pagi hari ini. Lalu herbalnya apa yang bisa dimanfaatkan, terutama pada dua kondisi tadi, anak-anak dan juga lansia, supaya meskipun ya dalam suasana pancaroba ini kita memasuki kondisi perubahan cuaca ini, kondisi kita tetap fit, tetap stamina yang baik. Bapak Ibu, sebetulnya kondisi yang digambarkan, yang saya gambarkan tadi, kondisi ekstrim atau perubahan cuaca, itu kalau ditarik dalam kerangka spiritual atau normatif dari nas atau dari dalil, itu sebetulnya bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ya, ayat 189. Wallahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maksudnya? Apa yang terjadi di muka bumi saat ini, termasuk pandemi, termasuk pancaroba dan sebagainya, itu adalah semuanya atas kuasa Allah yang mengaturnya. Kenapa? Karena ini keyakinan kita bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur alam semesta ini, baik ada di dalam tubuh kita ataupun yang ada di luar tubuh kita. Coba kita lihat apa yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, bahwa darah kita itu mampu untuk mengikat atau membawa oksigen. Itu sebuah keteraturan yang memang itu adalah kuasa Allah yang ada di dalam tubuh kita. Apakah kita pernah memikirkan sejauh itu bahwa darah membawa oksigen? Gimana cara membawanya? Ternyata oksigen itu diikat oleh hemoglobin. Lalu hemoglobin itu adalah dibentuk dari sel darah merah dengan zat besi. Itu semua adalah keteraturan yang Allah masukkan ke dalam sistem tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas. Nanti kalau kita mengalami penurunan zat besi, kita akan mengalami anemia. Ya, kita akan mengalami anemia. Maka kemudian herbal-herbal bisa digunakan untuk meningkatkan zat besi sehingga fungsi tubuh dalam hal pengikatan oksigen itu bisa optimal. Itu fungsi pengaturan Allah yang ada di dalam tubuh kita. Lalu fungsi Allah yang di alam semesta, termasuk adanya musim pancaroba, itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Ya, sebagaimana kemudian kita bisa lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11,
ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Jadi tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti keyakinan kita Bapak Ibu, pandemi ini bagian dari keyakinan yang seperti ini, bahwa ini juga bagian yang menimpa kepada kita pada hari ini. Meskipun ada teori lain, ada yang mengatakan itu teori konspirasi lah, ada teori kebocoran senjata biologis dan seterusnya. Apapun itu, mau teori konspirasi ataupun teori kebocoran senjata biologis yang di Wuhan di China, itu juga pemahaman kita adalah atas semuanya itu atas izin Allah. Termasuk musim pancaroba ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat musim pancaroba ini sebetulnya kondisi di mana nanti perubahan cuaca dari panas ke dingin, ya dingin ke panas, itu akan menimbulkan perubahan epidemiologi istilahnya, perubahan pola penyakit, begitu. Karena nanti penyakit-penyakit di musim panas yang kemudian mau masuk ke musim musim hujan, atau sebaliknya dari musim hujan kemudian akan masuk ke musim panas atau musim kemarau, itu adalah terjadi perubahan penyakit tersebut, yang ini kemudian nanti kita sebut dengan istilahnya adalah tropical disease. Ini lazim dialami pada negara-negara yang berada di sekitar ekuator atau khatulistiwa. Dan di dunia ini Masya Allah, negara ini tidak banyak Bapak Ibu. Yang berada di lingkaran garis khatulistiwa itu dari Amerika Latin, ya, itu ada Brazil, ya, dengan Amazonnya, ya, dia juga mengalami masalah seperti kita, tropical disease, penyakit-penyakit tropis. Karena orang-orang yang hidup di negara-negara tropis itu pola penyakitnya agak berbeda dengan mereka yang hidup di negara subtropis atau 4 musim. Itu berbeda. Saya kebetulan pernah hidup di 4 musim, ya. Di Cina 4 tahun itu mengalami kondisi hidup 4 musim. Ya. Kalau katanya di Indonesia tidak hanya 2 musim, katanya ada musim durian, ya, musim rambutan gitu. Itu lain lagi, ya. Nanti ada lagi musim perceraian, itu kalau kemarin itu masa pandemi itu Masya Allah peningkatan perceraiannya itu meningkat gitu, ya. Tapi yang dimaksud di sini tropical disease itu adalah penyakit-penyakit yang lazim terjadi di negara-negara yang berada di sekitar khatulistiwa atau ekuator. Yang pertama tadi Brazil. Jadi mereka juga punya problem yang sama dengan kita. Cuma masalah nanti keyakinannya bisa berbeda, karena mereka bukan berpenduduk mayoritas Islam. Tapi kita, Indonesia, adalah negara yang mayoritas dikatakan sebagai muslim terbesar di dunia. Meskipun kalau menurut catatan-catatan yang lain, sumber-sumber terpercaya yang lain, jumlah muslim Indonesia juga mengalami penurunan. Dari 99% menurun jadi 90%, menurun lagi jadi 87%, dan kalau tidak salah sekarang sekitar 85%. Muslim jumlah populasi muslim Indonesia. Jadi kalau kemudian kita lihat, berarti yang hidup dan kena dampak dari perubahan musim tropis, kondisi musim kemarau ke penghujan, itu juga mayoritas yang kena dampaknya adalah muslim, karena kita adalah penduduk terbesar muslim di dunia. Setelah Indonesia agak ke barat, itu nanti ada negara-negara di Afrika. Itu ada 2 negara itu, ya, Tanzania dan Kongo. Ya, Tanzania dan Kongo itu adalah negara yang juga berada di ekuator. Ya. Kalau Mesir itu Afrika Utara, itu beda. Itu sudah masuk ke bukan negara-negara tropis. Kemudian Afrika Selatan itu bagian dari benua Afrika yang ada di bagian selatan. Itu juga bukan ada di sekitar ekuator.
Jadi Masya Allah, dengan kita Bapak Ibu untuk melihat kondisi seperti ini, global bumi ini, kita kemudian menjadi bersyukur dalam satu sisi bahwa negara ekuator atau di sekitar Khatulistiwa adalah negara yang diberikan oleh Allah kelimpahan. Pertama, kelimpahan berupa cahaya matahari. Itu akan menyebabkan kita nanti bisa mengolah semua kualitas dari tanaman pertanian kita dengan lux cahaya yang tinggi. Itu tanaman itu akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Itu adalah karunia Allah untuk negara-negara di sekitar ekuator. Yang kedua adalah air. Sumber air di negara-negara tropis ini luar biasa, sumber air. Ya, bahkan diprediksi negara-negara lain ketika nanti mengalami defisiensi atau kekurangan air, maka solusinya hanya ada di negara-negara sekitar tropis atau negara-negara tropis, yaitu negara yang di sekitar Khatulistiwa. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah cahaya matahari, sinar matahari yang penuh sepanjang hari, sepanjang masa. Yang kedua adalah sumber air. Ini karunia Allah untuk negara-negara yang berada di sekitar Khatulistiwa termasuk Indonesia. Dan yang ketiga adalah sumber energi. Semua energi yang ada di alam ini dipusatkan, sentralnya itu ada di negara-negara tropis. Kalau yang lain masih mengandalkan energi dari mineral, ya, seperti batu bara ataupun minyak, ya, seperti di Arab Saudi katakanlah sekarang minyaknya itu melimpah, tapi itu bersifat irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa energi terbarukan, tidak bisa. Dia kalau kita dengan menggunakan sumber-sumber dari komponen-komponen yang ada di sekitar tropis ini akan mendapatkan sumber energi itu dari mana saja. Dari sumber-sumber tanaman itu bisa dibuat biodiesel contohnya. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada di negara tropis. Namun tadi sudah saya sampaikan, salah satu dampak kehidupan kita di negara tropis akan mengalami pancaroba, dan di situ terjadi pola penyakit yang berubah. Ini juga atas kuasa Allah. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang nanti masuk ke pancaroba ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri. Biasanya kalau sekarang ini kita mengalami perubahan dari kemarau menjadi musim hujan. Ini dampaknya nanti yang pertama banjir. Ini dampak yang beberapa daerah sudah kita lihat kemarin belum lama di Malang, ya. Itu juga banjir, terus di Kulon Progo itu tanah longsor gitu. Beberapa tempat bencana-bencana yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi pada saat memasuki musim hujan nanti, itu dampak lingkungan juga salah satunya bencana-bencana lingkungan seperti tadi banjir ataupun tanah longsor. Itu nanti akan menghiasi berbagai media massa, dan itu juga menjadi bagian dari musim, karena nanti masuk musim seperti itu akan terjadi. Namun perlu kita ketahui, yang kita maksudkan di sini adalah terjadinya perubahan pola penyakit tadi. Pola penyakit yang akhirnya berdampak kepada berbagai penyakit, terutama adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi. Ya, seperti nanti pada musim kemarau, ya, itu relatif terjadi peningkatan penderita demam berdarah atau penyakit demam berdarah. Nah, sebelum menuju ke sana, apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu? Yang harus kita persiapkan untuk menuju atau mempersiapkan diri, karena bicara tentang herba pancaroba berarti tadi sudah saya sampaikan ada hal-hal yang harus kita lakukan kaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh menggunakan herbal. Tapi ada hal-hal yang ingin saya tekankan di sini ketika nanti kita memasuki musim pancaroba. Yang pertama, kita mulai merubah pola konsumsi kita dari yang tinggi kalori.
Apa yang menjadi sumber tinggi kalori Bapak Ibu? Contohnya adalah konsumsi yang minuman dingin dan manis. Artinya begini, ketika kita masuk musim pancaroba, kita diberikan upaya oleh Allah untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yang pertama, jenis minuman itu diubah. Pola minumannya dari yang suka minuman dingin-dingin gitu ya, itu diubah ke minuman yang hangat. Atau rempah-rempah atau herbal yang bersifat menghangatkan tubuh kita. Tapi saya ingin sampaikan, juga dikurangi asupan yang bersifat manis atau manis ya yang sifatnya manis, salah satu dari gula pasir. Ini saya tunjukkan sebuah hasil penelitian ya Bapak Ibu, bagaimana pengaruh pemanis atau gula pasir terhadap sistem daya tahan tubuh kita, supaya ini menjadi pengetahuan kita bersama. Yang pertama, ini suatu penelitian yang dilakukan pada manusia ya di Universitas Loma Linda yang dipublikasi tahun 1970, tepatnya 1973. Ini saya cari jurnalnya ketemu. Ya, saya cari jurnalnya ketemu. Jadi saya fikskan ini tahun 1973. Yang itu mengatakan demikian, bahwa kemampuan sel darah putih adalah bagian dari tadi keteraturan yang Allah berikan dalam tubuh kita, yaitu berupa daya tahan tubuh atau sistem imun yang menggunakan sel darah putih. Itu dikatakan di sini mereka yang banyak mengkonsumsi manis ya dari gula, itu kemampuan daya tahan tubuhnya ini diukur dengan kemampuan si sel darah putih itu untuk memakan bakteri. Itu ternyata aktivitas sel darah putihnya itu menurun secara drastis pada mereka yang mengkonsumsi gula pasir atau sugar. Saya ulangi lagi. Jadi ini penelitian ini langsung pada manusia dan langsung melihat apa yang ada, parameter yang ada di dalam tubuh, yaitu apa? Sel darah putih. Sel darah putih itu kemampuan untuk menghabisi bakteri, katakanlah ya, engulf itu adalah makan gitu, makan bakteri, itu menurun ya, decrease setelah seseorang tersebut mengkonsumsi gula atau kalau di Indonesia lazimnya adalah gula pasir. Ini datanya cukup bagus. Nah, ini jurnalnya yang tadi saya dapatkan Bapak Ibu, Role of Sugar in Human Neutrophilic Phagocytosis. Jadi kemampuan dari si sel darah putih untuk melakukan fagositosis, yaitu makan dari bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita ya. Bakteri itu kan bisa masuk lewat berbagai saluran, baik pernafasan bisa, kemudian mulut bisa, dan organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita, bisa lewat mata kita, telinga kita, saluran reproduksi kita ya, dan seterusnya. Nah, bakteri itu nanti masuk ke dalam tubuh kita, dan kemudian ada di antaranya yang kemudian berada di pembuluh darah ya, di dalam sistem darah kita. Dan di situ ada namanya sel darah putih yang bertugas untuk makan bakteri-bakteri yang bersifat atau masuk ke dalam tubuh kita ini, yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau penyakit. Ini Bapak Ibu datanya. Jadi kalau kita makan gula pasir atau mengkonsumsi banyak pemanis gula pasir, terutama nanti pada musim pancaroba ini langsung kemampuan sel darah putih untuk menghabisi bakteri itu menurun drastis. Ini Bapak Ibu, ini fagositosis index itu maksudnya kemampuan dari sel darah putih itu turun ya, turun gitu ya, turun. Nah,
dibandingkan ketika kita mengkonsumsi dari sumber amilum. Amilum itu bisa kentang gitu ya, bisa pohung atau karbohidrat itu ya, bisa juga gandum dan sebagainya gitu. Itu berbeda kemampuan fagositosisnya. Artinya apa? Kalau gula pasir ya, dengan sumber karbohidrat yang berasal dari katakanlah dari kentang dan kemudian ketela dan seterusnya, itu dampaknya terhadap fagositosis atau istilahnya adalah si sel darah putih memakan bakteri, itu namanya fagositosis tadi. Itu kemampuannya berbeda, artinya lebih lemah yang mereka banyak mengkonsumsi gula pasir. Ini mungkin catatan penting ini, dan ini risetnya sudah dilakukan di tahun 1973. Artinya apa? Nanti memasuki musim pancaroba, gula pasirnya dikurangi Bapak Ibu, kita pindah ke yang lain seperti madu ya. Itu lebih baik, atau buah-buahan yang mengandung banyak gula buah, kita sebut sebagai fruktosa, itu lebih bagus dibandingkan yang gula pasir murni. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian ini juga data berapa jam gitu setelah kita mengkonsumsi katakanlah 1 sendok gula pasir gitu, masukkan ke dalam minuman kita, kemudian ngedrop, sistem imun kita itu ngedropnya berapa lama. Nah, di sini dikaji juga, ternyata ngedropnya itu 3 sampai 5 jam. Jadi ngedrop daya tahan kemampuan sel-sel daya tahan tubuh kita itu ngedrop 3 sampai 5 jam setelah kita mengkonsumsi gula pasir. Itu ngedrop. Nanti setelah 5 jam baru naik lagi. Itu 3 sampai 5 jam itu baru naik lagi. Ini datanya Bapak Ibu. Jadi ngedrop, ngedrop. Ya, nanti mulai naik itu setelah minimal 3 jam itu mulai naik. Nah, ini adalah fakta yang terjadi pada mereka yang mengkonsumsi gula pasir. Jadi saya rasa ini penelitian ilmiah. Jadi monggo kembali kepada Bapak Ibu. Kalau saran saya, karena ini musim pancaroba tadi sangat rentan dari sisi lansia dan anak-anak, maka saya sarankan, ini bagian ikhtiar kita, yaitu untuk simbah-simbah, Mbah Buyut, ya, Mbah Kakung, Mbah Putri, gitu, adik-adik anak-anak, balita, itu mulai diganti pola pemanisnya itu dengan madu gitu. Itu salah satu yang strategi kita. Karena ternyata dengan gula pasir ini, itu daya tahan tubuh kita itu kayak terlockdown selama 3 sampai 5 jam pasca kita mengkonsumsi gula. Itu hasilnya demikian. Nah, yang bagus juga dari penelitian ini, ternyata daya tahan tubuh atau kemampuan fagositosis atau si sel darah putih makan bakteri itu lebih baik dibandingkan mereka yang yang sedang berpuasa. Jadi mereka yang sedang berpuasa atau dalam kondisi puasa, ternyata daya tahan tubuhnya malah lebih baik. Berdasarkan dari data ini, ketika fasting itu puasa, ternyata kemampuan fagositosis, kemampuan sel darah putih untuk memakan bakteri itu yang tertinggi, 12,4 indeksnya. Berarti kondisi puasa itu justru kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu lebih bagus. Tentu ini kalau untuk anak-anak agak sulit kemudian diminta puasa, tapi kalau untuk dewasa dan lansia saya kira masih memungkinkan. Jadi pada saat musim pancaroba itu malah kemudian kita membiasakan puasa-puasa sunnah itu. Dalam satu penelitian yang lain Bapak Ibu, dengan menggunakan model tikus putih, yaitu tikus yang dipuasakan dalam waktu seminggu 2 kali dia dipuasakan dibandingkan tikus yang tidak dipuasakan, umurnya atau masa istilahnya longevity atau usia si tikus itu lebih panjang 30% dibandingkan dengan tikus yang tidak dipuasakan. Kemudian tadi saya lupa menyampaikan,
Kenapa saya merekomendasikan madu? Karena beberapa cendekiawan muslim seperti Ibnu Sina itu mengatakan begini, madu itu bisa memperpanjang usia seseorang. Dan orang-orang intelektual zaman dulu seperti pada masanya Yunani itu ada Sokrates, ada Aristoteles, kemudian ada Galen dan seterusnya. Itu mereka adalah orang-orang yang membiasakan diri untuk mengkonsumsi madu setelah bangun tidur. Itu mereka, kebiasaan mereka seperti itu. Dan madu juga termasuk tersebut di dalam salah satu nama surat di dalam Al-Quran, An-Nahl contohnya misalkan. Jadi itu kelebihan-kelebihan madu dibandingkan dengan pemanis yang lain. Yang jelas harus cari madu yang asli, yaitu tidak dicampur dengan penambahan gula pasir. Kan sekarang banyak madu-madu yang dipalsukan, manisnya ditambahkan gula pasir, kan katakanlah seperti itu. Nah, jadi pernyataan dari Ibnu Sina atau Avicenna, orang-orang Eropa menyebutnya Avicenna, itu bapak kedokteran dunia, bahwa dengan konsumsi madu secara rutin setelah bangun tidur itu juga dilakukan oleh mereka dan menyebabkan usianya mereka itu rata-rata panjang di atas 100 tahun. Itu data yang disampaikan lewat karya-karya ilmiah para cendekiawan muslim pada abad pertengahan tentang madu. Jadi mereka menjadikan itu bagian dari keseharian pemanis yang dia gunakan itu adalah dari madu. Nah, ini adalah berkaitan dengan masalah penggunaan gula yang pada musim pancaroba ini mohon diatur, karena ternyata gula itu mampu atau menyebabkan penurunan kemampuan daya tahan tubuh kita. Dilihat dari kemampuan sel darah putih untuk memakan si agen infeksi dari bakteri, itu terjadi lockdown istilahnya, tidak aktif atau mengalami penurunan 3-5 jam setelah kita mengkonsumsi pemanis dari gula tadi. Semoga ini informasi ini sangat bermanfaat dan bisa aplikasikan. Selain itu juga memperbanyak puasa. Puasa ternyata juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, dilihat dari kemampuan fagositosis atau kemampuan sel darah putih untuk memakan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua Bapak Ibu, dikurangi konsumsi makanan yang istilahnya itu tepung diminyai, yaitu makanan-makanan yang sifatnya itu adalah meningkatkan trigliserid atau lemak dalam tubuh kita. Kalau ini biasanya yang paling banyak menyukai adalah mereka kalangan dewasa, katakanlah, yang suka dengan berbagai jenis goreng-gorengan. Ya, goreng-gorengan itu adalah sumber trigliserid dan juga kolesterol. Ya. Kita bahas yang pertama, kolesterol. Jadi kolesterol kita itu juga harus dikendalikan berdasarkan atau dengan cara mengatur pola makan. Kalau kolesterol kita lebih dari 200 ya, miligram per desiliter, itu artinya kita mengalami hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol dalam tubuh kita meningkat. Nah, sumber apa saja yang bisa meningkatkan kolesterol? Nah, ini makanan-makanan yang menyebabkan peningkatan kolesterol. Ada yang dari ayam, misalkan ayam goreng dan seterusnya. Ada yang dari jenis seafood. Ya, ini bisa meningkatkan kolesterol. Intinya, ketika asupan kita seimbang antara sayur atau buah dengan sumber makanan ini, maka kolesterol itu akan dihambat oleh komponen dari serat yang ada di sumber buah atau sayuran yang kita konsumsi. Sekali lagi, pada musim pancaroba ini asupan kolesterol yang tidak terkendali berdampak menyebabkan sistem daya tahan tubuh kita mengalami penurunan. Oleh karena itu pola makannya harus diperbaiki. Dengan cara apa Bapak Ibu?
ketika kita mengkonsumsi sumber makanan yang di situ mengandung kolesterol, jangan lupa kemudian kita juga harus mengkonsumsi bahan yang bisa menghambat penyerapan kolesterol dalam tubuh kita, yaitu apa? Dari jenis sayur-sayuran atau buah-buahan. Itu caranya seperti itu. Tidak ada cara lain untuk mencegah atau mengendalikan kolesterol dalam tubuh kita dengan herbal-herbal. Itu adalah dari jenis herbal-herbal yang berserat, yaitu dari sayuran atau buah-buahan. Maka ketika kita asupan makanan kita tidak bagus, yaitu rendah serat, istilahnya rendah fiber atau serat yang kita masukkan dari sumber buah-buahan atau sayuran, itu pasti kolesterol kita mudah sekali untuk naik di dalam darah kita, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, kita sebut dengan hiperkolesterol. Nanti kalau jumlahnya semakin tinggi, bahkan sampai 400 mg per desiliter, dalam jangka panjang kolesterol ini akan mengendap pada pembuluh darah tunica intima yang ada di jantung ataupun di kepala, di otak, sehingga disebut nanti ada serangan stroke karena sumbatan kolesterol, atau serangan jantung yang disebabkan sumbatan pada pembuluh darah arteria koronaria. Jadi arteri korona pada jantung. Itu sebabnya karena kolesterol. Dan yang saya sampaikan tadi, kolesterol ini ternyata menyebabkan penurunan daya tahan tubuh juga. Selain gula tadi, tapi juga kolesterol ini. Nah, maka makanan apa yang sebaiknya kita hadirkan supaya masa musim pandemi daya tahan tubuh kita tetap baik gitu, dengan sumber asupan makanan yang mengandung yang disebut dengan good kolesterol. Yang disebut good kolesterol itu adalah yang disebut dengan HDL, ya, high density lipoprotein. Ini dari mana sumbernya? Nah, ini nanti di daerah Wonogiri banyak sekali kacang-kacangan. Di sana ada kacang mete. Nah, kacang mete ini bagus sekali Bapak Ibu. Saya ingin berikan resep bagus untuk kacang mete ini. Jadi kacang mete yang sudah matang, yang Bapak Ibu Wonogiri adalah sumbernya, kacang mete, itu coba nanti dihaluskan, ya, dihaluskan, kemudian ditambah sedikit susu, ya, susu. Setelah halus kayak bubuk gitu, tambahkan ke dalam susu, kemudian tambahkan yogurt. Jadi tambahkan yogurt, terus difermentasi pada suhu 20 atau 25 derajat Celcius, yaitu pada suhu ruangan seperti ini. Nggak usah dimasukkan ke almari es, biasa aja. Nanti busuk? Tidak busuk. Ya, itu terjadi fermentasi dengan bakteri laktat, bakteri yang bersumber dari yogurt. Nanti dilihat hasilnya apa yang terjadi. Komponen-komponen protein yang ada di dalam kacang mete itu akan dipotong-potong menjadi komponen asam-asam amino, dan itu sumber yang sangat bagus untuk daya tahan tubuh kita, yaitu apa? Asam-asam amino. Terutama adalah asam amino dari kelompok valin, isoleusin, ya, dan leusin. Ini sangat bagus. Pola ini dikembangkan untuk konsumsi terutama pada yang rentan terhadap pancaroba tadi, yaitu lansia dan anak-anak. Jadi anak-anak akan senang mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Kemudian apokat, ini juga menjadi salah satu yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu di masa pancaroba, itu bisa kita konsumsi ini. Kemudian oatmeal itu dari gandum tapi yang belum dimurnikan, jadi istilahnya masih kasar gitu. Dan olive oil atau minyak zaitun, termasuk ada seafood juga, ya. Yang di sini nanti cara konsumsinya, seafood ini dikombinasi dengan beberapa serat dari tubuh, serat dari tanaman, maksudnya dari sumber
buah atau sayuran. Jadi ini yang baik untuk kita biasakan konsumsi supaya kadar kolesterol kita, kolesterol yang jahat itu namanya LDL, low density lipoprotein. Tapi kolesterol yang baik ini adalah HDL. Dan ini sumbernya dari kacang-kacangan, dan Wonogiri punya kacang mete, ya, punya kacang mete yang itu bisa dikembangkan menjadi makanan-makanan sehat untuk warga Wonogiri untuk pencegahan dari penyakit serangan jantung dan stroke. Caranya difermentasi menggunakan yogurt si kacang tersebut. Nah, yang kedua itu adalah trigliserid. Trigliserid itu berbeda dengan kolesterol. Tadi sudah saya sampaikan ada dua. Yang pertama kolesterol, yang kedua adalah trigliserid. Ini trigliserid ini nanti tinggi itu juga diukur lebih dari 200 mg per desiliter. Itu dianggap tinggi, dan kalau sangat tinggi di atas 500 mg per desiliter itu akan menyebabkan berbagai kondisi-kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu akan terpengaruh. Apa saja makanan, sumber makanan yang atau yang menyebabkan nanti trigliserid kita itu tinggi? Yang pertama itu alkohol. Insya Allah kita tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kedua adalah tadi gula-gula tadi. Gula-gula pasir yang kita konsumsi ya ataupun dari jenis permen-permen dan sebagainya, ini yang akan meningkatkan kadar trigliserid dalam tubuh kita. Kemudian makanan-makanan yang banyak mengandung lemak-lemak seperti gajih, ya, jeroan-jeroan dan sebagainya, ini akan menyebabkan peningkatan trigliserid. Lalu apa resep yang bisa kita lakukan? Kalau untuk kolesterol tadi saya merekomendasikan ada zaitun, ya, kemudian ada kacang mete, ya, ada apokat gitu. Kalau untuk trigliserid saya merekomendasikannya ini adalah kayu manis, ya, kayu manis, kulit kayu manis, kemudian bawang putih, ya, kemudian cabai merah. Ya, ini nanti kalau dibuat sambal bawang itu enak sekali ya, bawang putih campur dengan lombok abang gitu. Atau kita bisa juga menambahkan dengan cuka apel, ya, cuka apel. Itu cara untuk menurunkan trigliserid. Dengan trigliserid kita turun, diharapkan daya tahan tubuh kita meningkat, karena tingginya trigliserid akan berpengaruh terhadap penurunan daya tahan tubuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi bahasan berkaitan dengan pemanis kolesterol. Itu keduanya kita masukkan dalam kategori pangan-pangan yang high kalori, yang tinggi kalorinya gitu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan penyakit apa saja Bapak Ibu yang lazim muncul. Jadi kalau kita tadi bicara tentang musim pancaroba, itu terjadinya 2 kali kalau di negara-negara tropis atau negara-negara di sekitar Khatulistiwa.